Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Sulistiawati dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan dengan judul Peranan Fungsi Manajerial Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan. Studi kasusnya di SD Negeri 129 Wempubu. Peranan fungsi manajerial kepala sekolah merupakan bagian penting dari struktur komite sekolah, mulai pendidikan dasar sampai menengah. Dalam hal ini, fungsi manajerial kepala sekolah memiliki banyak kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab, dan dianggap bisa mampu meningkatkan kualitas pendidikan sehingga sekolah bisa bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Akan tetapi, faktanya yang ditemukan pada saat observasi awal di suatu lembaga pendidikan di Kabupaten Bone ini, dilihat dari fungsi manajerialnya sudah optimal, dilihat dari kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi guru melalui musyawarah dan berbagai kegiatan lainnya, baik dilaksanakan di sekolah atau kegiatan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh pihak lain. Namun, kualitas layanan pendidikan belum optimal. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil penglihatan peneliti. Masih ada layanan yang perlu ditingkatkan. Maka dari itu, peneliti mengambil judul penelitian Peranan Fungsi Manajerial Kepala Sekolah dalam Peningkatan Layanan Pendidikan, studi kasus di SD Negeri 129 Wempubu. Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu yang pertama, bagaimana fungsi manajerial kepala sekolah dan bagaimana kualitas layanan pendidikannya. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui fungsi manajerial kepala sekolah di SD Negeri 129 Wempubu dan untuk mengetahui kualitas layanan pendidikan di SD Negeri 129 Wempubu. Dan selanjutnya adalah kajian terdahulu. Penulis menyadari penelitian ini bukan hal yang baru di dunia akademik. Nah, kajian terdahulu ini akan dijadikan perbandingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nova Sari tahun 2017, judulnya itu Peranan Manajerial Kepala Sekolah dalam rangka mencapai standar mutu pengelolaan. Studi kasusnya di MAN 1 Bandar Lampung. Persamaannya terdapat pada variabel pertama, di mana peneliti sama-sama membahas tentang peranan manajerial kepala sekolah. Dan perbedaannya terletak pada variabel kedua, di mana Novita ini membahas tentang pencapaian standar mutu, sedangkan peneliti membahas tentang layanan pendidikan. Dan juga studi kasusnya berbeda, di mana Nova studi kasusnya itu di Bandar Lampung, sedangkan peneliti studi kasusnya itu di Kabupaten Bone dan tahunnya juga berbeda. Nova pada tahun 2017, sedangkan peneliti 2022. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Taswin tahun 2014, judulnya Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah Menengah Kejuruan, studi kasus di SMK Negeri 2 Sinabang, Kabupaten Simule. Persamaannya terdapat pada variabel pertama, sama-sama membahas manajerial kepala sekolah.
Perbedaannya terdapat pada variabel kedua, di mana peneliti sebelumnya membahas tentang meningkatkan kinerja guru kepada sekolah kejuruan, sedangkan peneliti membahas tentang meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dan juga studi kasusnya berbeda karena peneliti sebelumnya itu meneliti di SMK Negeri 2 Sinabung, Kabupaten Simule, sedangkan peneliti di Kabupaten Bone tahun 2022, khususnya di SD Negeri 129 Wempubu. Dan penelitian yang dilakukan oleh Agatha Reni Ambarwati, di mana judulnya Kepuasan Siswa dengan Layanan Kualitas Pendidikan di SMP Negeri 2 Mayudan tahun 2009, di mana persamaannya terdapat pada variabel kedua, di mana variabel kedua ini peneliti sebelumnya membahas layanan kualitas pendidikan dan peneliti membahasnya di variabel pertama. Dan perbedaannya itu terletak pada variabel pertama karena peneliti sebelumnya yang membahas tentang kepuasan siswa, sedangkan peneliti membahas tentang peranan fungsi manajerial kepala sekolah. Dan studi kasusnya juga berbeda. Landasan teori peranan fungsi manajerial kepala sekolah. Peranan adalah aspek dinamis kedudukan. Misalnya, seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan fungsi adalah tugas spesifik dari seorang manajer. Mereka biasanya melibatkan pengambilan keputusan, hubungan interpersonal, dan transfer informasi. 4 fungsi dasar manajerial adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan manajerial itu adalah ilmu mengatur segala sesuatunya dengan benar. Kepala sekolah. Nah, yang dimaksud kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang memiliki tugas tambahan untuk menjadi pemimpin sebuah lembaga atau sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau adanya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dengan murid yang menerima pelajaran. Jadi, kesimpulannya, peranan fungsi manajerial kepala sekolah adalah hal penting dari struktur komite sekolah mulai dari sekolah dasar sampai menengah, agar sekolah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Maka, kepala sekolah harus melaksanakan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan lain sebagainya. Dan juga bisa melakukan evaluasi ataupun inovasi. Dan selanjutnya peranan fungsi manajerial kepala sekolah. Yang pertama, peran interpersonal sebagai sosok figur pemimpin dan penghubung eksternal dan internal organisasi, dan dapat menjadi contoh serta harus dapat memimpin dan mengarahkan dengan baik. Selanjutnya, peran informasional adalah pemimpin sebagai pemantau arus informasi dalam organisasi dipimpin. Di samping peranan selaku penerima dan pembagi informasi. Selanjutnya, peranan visional, yaitu pemimpin membuat dan mengontrol perubahan dalam organisasi seperti memecahkan masalah, menghasilkan ide-ide baru, dan menerapkannya. Dan yang kedua, kualitas layanan pendidikan. Kualitas layanan pendidikan adalah tingkat kesempurnaan yang diharapkan oleh siswa dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa akan pendidikan, serta ketepatan dalam penyampaiannya untuk mengimbangi harapan siswa. Dan yang pertama, dimensi kualitas layanan. Dimensi kualitas layanan ini yaitu yang menjadi tolak ukur yang memberikan kepuasan kepada masyarakat, yaitu yang pertama bukti fisik.
seperti fasilitas fisik perlengkapan. Dan yang kedua adalah keandalan, di mana memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Dan yang ketiga adalah daya tanggap, di mana daya tanggap ini adalah kemauan dalam membantu peserta didik dan membantu peserta didik dengan memberikan pelayanan yang tanggap. Dan yang keempat yaitu adalah empati, di mana di sini empati adalah memudahkan dalam komunikasi dengan baik, perhatian, dan memahami kebutuhan peserta didik. Selanjutnya adalah karakteristik kualitas layanan pendidikan, di mana karakteristik kualitas layanan pendidikan itu berhubungan dengan sesuatu yang mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu seperti akhlak, karakter, kepribadian, perilaku, personalitas, watak, dan sifat. Kualitas layanan pendidikan adalah tingkat kesempurnaan yang diharapkan oleh siswa dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa akan pendidikan, serta ketepatan dalam penyampaiannya untuk mengimbangi harapan siswa. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitiannya kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, di mana peneliti turun langsung di lokasi penelitian, juga melakukan wawancara dan sesi dokumentasi. Teknik analisis data, yaitu triangulasi data. Dan adapun kisi-kisi instrumennya, yang pertama, variabel pertama, peranan fungsi manajerial kepala sekolah, terdiri dari peran interpersonal, peran informasional, peran disional. Dan variabel kedua, kualitas layanan pendidikan, terdiri dari dimensi kualitas layanan pendidikan dan karakteristik kualitas layanan pendidikan. Dan adapun hasil dan pembahasan terkait peranan fungsi manajerial kepala sekolah, di mana yang pertama, peranan fungsi manajerial kepala sekolah terdiri dari peran interpersonal. Berdasarkan hasil wawancara di SD Negeri 129 Wempubu, wawancara dengan Bapak Kepala Sekolahnya, yaitu Bapak Ahmad Riyadi, mengenai peran interpersonal. Beliau mengatakan bahwa salah satu langkah yang kami ambil sebagai pimpinan, kami membagikan pembagian tugas di masing-masing guru. Yang pertama, pembagian kelas masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Contohnya, ada beberapa guru honor yang kami hadapi dan merupakan pengalaman pertama mereka, maka kami mengambil langkah memberikan kelas-kelas yang rendah. Kami tidak membeda-bedakan antara guru junior ataupun senior ataupun honorer dengan PNS, tetapi itu salah satu strategi kami di sekolah ini, dan kami berikan bidang yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dan hal senada juga disampaikan oleh Ibu Hasna selaku guru wali kelas 6. Beliau mengatakan bahwa kepala sekolah selalu memimpin setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah dan memberikan arahan kepada kami untuk tetap semangat dalam mengajar sesuai dengan pembagian kelas, sehingga guru wali kelas dan tenaga pendidik lainnya bisa mengetahui apa yang kami butuhkan dan sekolah bisa memberikan arahan yang dibutuhkan dan juga mengikuti pelatihan. Kami juga sering mengikuti pelatihan di luar untuk belajar dan menambah pengalaman. Dan selanjutnya, bentuk peran interpersonal yang lain juga disampaikan oleh Ibu Andi Mari selaku guru wali kelas 1. Beliau mengatakan bahwa kami sebagai tenaga pengajar pernah mengikuti pelatihan di luar agar kami tidak terlalu kesulitan dalam mengajar. Nah, dari beberapa penjelasan informan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa peran interpersonal sebagai leader atau pemimpin yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui, bertukar pikiran, dan membantu tenaga pendidik dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi di dalam lembaga pendidikan.
Dan yang kedua yaitu peran informasional. Nah, peran informasional yaitu monitor berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Sekolah. Beliau mengatakan bahwa sebagai kepala sekolah pasti mempunyai peran untuk memonitor. Kami memberikan kegiatan yang berhubungan dengan orang tua siswa. Kami memberikan surat kepada orang tua. Biasanya juga penyampaian lewat anak sekolah ataupun guru yang membawakan surat. Berhubung siswa rumahnya saling berdekatan. Dan kami juga bisa langsung berbicara atau menyampaikan kepada kedua orang tua siswa mengenai informasi yang ingin disampaikan di lingkungan masyarakat. Kita memberikan bimbingan, bantuan, dan penyelenggaraan dan pengembangan perbaikan kegiatan pendidikan pengajaran agar dapat menciptakan situasi belajar mengajar di sekolah, apalagi dalam mencari informasi baik secara internal maupun eksternal. Dan selanjutnya itu adalah peran disional, di mana berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Riyadi selaku Bapak Kepala Sekolahnya mengatakan bahwa pengambilan keputusan yang digunakan itu kita menggunakan cara yang kreatif di sekolah dan inovatif dalam pengembangan sekolah supaya sekolah ini tetap diminati. Berhubung tempatnya yang strategis, sekolah kami berdekatan dengan taman kanak-kanak dan kami juga berusaha untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan alokasi sumber daya. Kami juga melakukan perbincangan atau negosiasi ketika ada hal yang perlu dibicarakan untuk mencapai kesepakatan. Ya, lebih tepatnya bermusyawarah yang saling menguntungkan. Misalnya saran dari orang tua siswa mengenai keadaan anaknya dan masalah yang lainnya, dan kita mencari dan memberikan solusi ketika ada permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa peran disional atau pembuatan keputusan masih berlaku di SD Negeri 129 Wempu dengan cara yang kreatif, inovatif, sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Dan mereka juga menggunakan sistem bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, fungsi manajerial kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Riyadi, beliau mengatakan bahwa di dalam memimpin ataupun pengambilan keputusan, kami selalu melakukan perencanaan terlebih dahulu agar kami bisa mengetahui tujuan kita apa, mau kemana, dan kita bisa mempunyai gambaran untuk ke depan setelah perencanaan matang. Kami mengelompokkan tugas atau yang sering kami lakukan itu pembagian tanggung jawab atau pekerjaan, misalnya pembagian kelas dan lainnya. Dan ketika semuanya sudah berjalan, maka kami selaku kepala sekolah selalu melakukan pengontrolan mengenai pekerjaan yang mereka lakukan. Dan sekolah ini atau sekolah kami juga melakukan penilaian untuk menilai kinerja tenaga kependidikan. Nah, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Guru Wali kelas 1, beliau juga mengatakan bahwa di sekolah kami, sebelum memutuskan sesuatu pasti dipikirkan dulu secara matang mengenai kedepannya seperti apa yang akan dilakukan, dan ada pembagian tugas dan tanggung jawab untuk tenaga pendidikan. Misalnya, saya sebagai wali kelas 1, ada juga yang ditunjuk sebagai humas, dan setelah itu kita bekerja sesuai dengan arahan pimpinan.
Dan setelah itu pimpinan tetap melakukan pengontrolan, melihat dan mengawasi kinerja tak, apakah kita mempunyai kesulitan apa dan peningkatan kita ini seperti apa begitu. Dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa di SD Negeri 129 Wempubu ini fungsi manajerial kepala sekolahnya sudah optimal karena apa yang dipraktekkan di lapangan hampir sama dengan teori, yaitu sebelum menetapkan sesuatu pasti melakukan sebuah perencanaan, pembagian tugas, memberikan arahan, dan setelah itu mereka tidak lepas tanggung jawab karena pimpinannya selalu memberikan pengontrolan tenaga pendidiknya seperti melakukan supervisi untuk mengetahui hasil kinerja tenaga pendidik. Konsep kualitas layanan pendidikan terdiri dari dimensi kualitas layanan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Riyadi, beliau mengatakan bahwa di sekolah kami sudah menyediakan fasilitas fisik dan perlengkapan staf dalam mengajar, di mana sudah tersedia bangunan perpustakaan, tempat membaca dan belajar, dan kami juga menyediakan beberapa ruangan yang dijadikan tempat untuk melakukan proses belajar mengajar dan ruang kantor, tetapi kantin masih perlu perbaikan dan belum difungsikan karena berhubung proses belajar mengajar tatap muka pernah dialihkan ke belajar daring karena adanya pandemi COVID-19, dan untuk sarana ibadahnya kami tidak ada musola karena berhubung lokasi sekolah kami berdekatan dengan masjid, dan fasilitas olahraga alhamdulillah sudah tersedia seperti lapangan sehingga bisa digunakan untuk olahraga. Dan selanjutnya itu serta kepala sekolah juga mengatakan bahwa di sana sudah ada fasilitas seperti staf administrasi ataupun staf pengajar dan juga ada seragamnya, dan kepala sekolah juga memberikan batik untuk mereka gunakan dan dengan gunakan saat melakukan proses belajar mengajar. Dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lokasi tersebut, seperti mengenai fasilitas sekolahnya seperti bangunan perpustakaan, toilet, bangunan kelas, ruang kantor, lapangan, dan fasilitas olahraganya itu sudah optimal. Tapi kantin untuk siswa dan tempat parkir belum optimal karena kantinnya itu belum beroperasi karena pernah dihentikan pas COVID. Tapi di depan dan di luar pagar sekolah masih ada beberapa penjual, dan dulu ada 2 tempat parkir tapi karena ada pandemi COVID jadi tempat parkir yang satunya itu dialihkan menjadi tempat penyimpanan barang. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa dimensi layanan pendidikan bukti fisiknya sudah tersedia seperti bangunannya, tetapi belum optimal karena kantinnya itu kan belum beroperasi, dan juga tempat parkir. Dan selanjutnya keandalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Andi Maris selaku guru wali kelas 1, beliau mengatakan bahwa mengenai pemberian layanan bisa berjalan baik dan layanan yang diberikan karena kami mendapatkan bimbingan dan penyuluhan atau ikut pelatihan agar bisa memperlancar proses pembelajaran yang dilakukan. Dan juga hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Ahmad Riyadi, beliau juga mengatakan bahwa di sekolah kami, di sini kami memberikan pelayanan kepada tenaga pendidik dalam melakukan proses mengajar dan bekerja. Makanya kami selalu memberikan arahan dalam kegiatan. Misalnya kegiatan rapat, bahwa tolong Bu, Bapak apa kekurangannya atau keandalannya.
kendalanya silahkan disampaikan supaya kami siap bantu, karena dana sekolah bisa kita gunakan agar proses mengajarnya bisa meningkat. Dan berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dimensi pelayanan reliability di SD Negeri 19 Wempubu sudah optimal, karena manajerialnya itu selalu memberikan arahan dan memberikan bimbingan, dan pelayanan untuk staf juga sudah baik. Ini didukung berdasarkan dari narasumber pertama, dan selanjutnya itu adalah daya tanggap. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Sekolahnya, beliau mengatakan bahwa di sini para guru atau tenaga pendidik sering membantu beberapa siswa yang memang lambat memahami materi, sehingga guru menjelaskan secara pelan-pelan sehingga murid bisa mengerti. Contohnya saja mata pelajaran matematika. Ketika murid tidak memahami rumus-rumusnya, maka guru yang mengajar memberikan penjelasan. Ketika murid sudah memahami, maka baru kita melangkah ke tugas selanjutnya. Hal senada juga disampaikan oleh wali kelas 1. Beliau mengatakan bahwa kami di sini mengupayakan membantu jika ada peserta didik yang bertanya mengenai materi pelajaran yang tidak mereka pahami. Kita tetap membantunya agar mereka bisa mengerti. Contohnya saja saat akan diadakan ujian, kami membimbing murid-murid belajar di sore hari. Terkadang mereka ke rumah untuk belajar berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa di SD Negeri 19 Wempubu ini para tenaga pendidik atau guru sering membantu dan bersedia membantu siswa atau peserta didik yang memang membutuhkan bantuan dan memberikan pelayanan jika memang ada siswa yang membutuhkan, atau bisa dikatakan itu mereka belum memahami materinya. Karena setiap pengetahuan siswa itu daya tangkapnya berbeda-beda dengan siswa yang lain. Dan selanjutnya jaminan. Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Andi Mari, beliau mengatakan bahwa jika berbicara mengenai pengetahuan, kompetensi, dan kesopanan, alhamdulillah tetap kami jaga. Tetap kami juga peduli dengan murid-murid dan orang tua pun tenang dalam bekerja, karena kami mendidik, mengajari mereka hal-hal yang positif. Dan kami sebagai guru di sini sebagai orang tua kedua siswa setelah orang tuanya di rumah. Dan hal tersebut juga hampir sama yang disampaikan oleh salah satu masyarakat atau orang tua murid yang peneliti wawancarai, dan orang tua tersebut anaknya bersekolah di sekolah tersebut yang bernama Ibu Hania. Beliau mengatakan bahwa saya selaku orang tua tidak merasa was-was ketika menyekolahkan anak saya di sekolah tersebut, karena ibu bapak gurunya di sana itu peduli terhadap siswa. Apalagi jika saya terlambat menjemput anak-anak saya, pasti ada salah tenaga pendidik yang berdiri di dekat gerbang membantu peserta didik atau anak-anak untuk menyeberang, sehingga kami tidak was-was anak kami ditabrak kendaraan. Hal yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu alumni yang pernah bersekolah di tempat tersebut. Dia mengatakan bahwa guru-guru senior di sana sampai sekarang tenaga pendidikannya memang betul-betul peduli dengan kami, karena mereka itu bersifat keibuan dan welcome terhadap murid-murid. Dan berdasarkan hasil pengamatan dan beberapa wawancara dengan narasumber peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa di SD Negeri 19 Wempubu ini respek guru atau tenaga pendidik dengan peserta didik bisa dipercaya dan berkompeten di bidangnya. Dan selanjutnya itu adalah empati. Empati itu yaitu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Riyadi. Beliau mengatakan bahwa di sekolah ini kami melakukan pembagian job dan tanggung jawab
sehingga tenaga pendidik berperan sebagai fungsinya dalam mengajar atau mengabdi. Guru-guru di sini semuanya ramah dan bisa dikatakan peka terhadap keadaan siswa-siswa ataupun siswi yang ada di sekolah ini. Dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka ditarik kesimpulan bahwa di sekolah ini masih memerlukan atau menerapkan rasa empati terhadap peserta didik dan tetap melakukan komunikasi dengan baik. Karakteristik layanan pendidikan, di mana berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Ahmad Riyadi, beliau mengatakan bahwa berbicara mengenai karakteristik layanan pendidikan, kami menawarkan lembaga pendidikan sebagai produk yang memiliki sifat tidak terwujud, tidak dapat disimpan, tidak dapat berubah-ubah tergantung yang menyajikan, misalnya perubahan kurikulum dan lainnya. Dan di lembaga pendidikan ini kami membutuhkan siswa sebagai pelanggan dalam proses peningkatan mutu sekolah, sehingga baik lembaga pendidikan maupun siswa saling membutuhkan satu sama lain. Dapat disimpulkan bahwa peranan fungsi manajerial kepala sekolah di SD Negeri 1 9W Kubu sudah sesuai dengan kebutuhan peningkatan, dan bisa dikatakan peran fungsi manajerial kepala sekolahnya sudah optimal. Namun kebutuhan layanan pendidikannya belum optimal, tetapi sudah berjalan, tapi belum optimal karena layanannya berupa tempat makan ataupun kantin sekolah belum beroperasi karena COVID, pandemi atau COVID-19. Tetapi pelayanan reliability-nya di sana sudah optimal karena manajerialnya selalu memberikan arahan dan memberikan bimbingan terhadap staf, dan juga ini didukung oleh beberapa narasumber yang diwawancarai oleh peneliti sebelumnya. Adapun sarannya yaitu siswa bisa diberikan informasi untuk membawa bekal sendiri dari rumah ataupun sarapan terlebih dahulu karena kantin belum beroperasi dan masih direnovasi atau dalam tahap perbaikan. Itulah tadi laporan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran fungsi manajerial kepala sekolah dalam meningkatkan layanan pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sikir amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.